Bagaimana jadinya jika sosok Kapten Amerika yang kita kenal selama ini ternyata memiliki kisah yang sedikit berbeda di alam semesta yang lain? Karena suatu hal, gelar Kapten Amerika yang semula disandang oleh Steve Rogers, dalam kisah kali ini gelar itu dipakai oleh Peggy Carter. Bagaimana petualangan Kapten Amerika versi wanita ini? Apakah dia dihadapkan dengan pilihan sulit mirip seperti versi Steve Rogers? Tanpa berlama-lama, berikut adalah kisah selengkapnya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Karena dengan demikian, kalian sudah mendukung kami untuk terus membuat video-video menarik yang berhubungan dengan Marvel tentunya. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Dalam alam semesta utama yang kita tahu, ada sosok prajurit pemberani yang disuntik serum Super Soldier dan menjadi Kapten Amerika. Bocah Brooklyn yang semula sangat kurus itu kemudian memenangkan pertempuran dan mengembalikan keadaan. Hal ini terjadi pada tahun 1943 saat tentara Nazi mulai menyebarkan teror peperangan di wilayah Eropa. Namun, pada akhir Perang Dunia Kedua, Kapten Amerika mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Sementara itu, di alam semesta yang lain, kisahnya sedikit berbeda. Satu kejadian penting menciptakan superhero baru dan bukanlah Kapten Amerika yang selama ini kita kenal. Semua berawal saat proses penyuntikan serum yang akan dilakukan. Ketika diminta menunggu di luar ruangan, agen Peggy Carter memilih tetap tinggal untuk menyaksikan prosesnya secara dekat. Dan dari sinilah awal mula kisah sebenarnya. Pada saat itu, ada mata-mata dari Hydra yang meledakkan tempat ini. Dia mengincar serum buatan Dr. Erskine dan mengacaukan eksperimen Super Soldier ini. Steve yang menjadi relawan kemudian tertembak sampai membuatnya tumbang. Daya mesin penyuntiknya juga semakin menurun. Jika eksperimen ini tidak segera dilakukan, maka kesempatan itu akan terbuang sia-sia. Dengan terpaksa, Peggy kemudian menggantikan Steve untuk disuntik serum. Howard Stark kemudian mengaktifkan mesinnya dan proses ini kemudian dijalankan. Setelah mesin itu mati, tubuh Peggy kemudian terlihat sangat sempurna dan memiliki kekuatan super berbeda dari sebelumnya. Namun, keberhasilan ini dianggap sebagai kegagalan oleh Kolonel Flynn. Menurutnya, proyek sebesar $60 juta itu sia-sia karena disuntikan kepada wanita. Pria itu menganggap wanita tidak pantas untuk menjadi tentara dan bahkan tidak mungkin bertarung di barisan paling depan. Darah dari Peggy juga dikuras untuk digunakan sebagai eksperimen Super Soldier di masa depan. Mendengar perkataan kolonel yang merendahkannya, Peggy menjadi marah dan meluapkan emosinya dengan berlatih. Dia ditemani Steve Rogers yang sebelumnya akan memakai serum Super Soldier. Steve kemudian menyemangati Peggy dan memintanya untuk memanfaatkan serum itu dengan maksimal. Di tempat lain, terlihat pasukan Hydra yang menuju wilayah Tonsberg di Norwegia. Johan Smith selaku pemimpin Hydra mengincar senjata misterius yang dikenal dengan Tesseract. Dengan senjata tersebut, pasukan Hydra akan mendominasi peperangan dan menjadi penguasa dunia. Nah, kabar ini diketahui oleh Peggy, Howard, dan Kolonel Flynn. Ketiganya kemudian berdiskusi dan Peggy mengusulkan untuk menghadang rombongan Hydra tersebut sebelum mereka berbuat lebih jauh dengan Tesseract. Namun, kolonel yang keras kepala itu masih memandang sebelah mata dan menganggap Peggy tidak berguna. Dia kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Tidak lama setelah itu, Howard kemudian mendekati Peggy. Dia memberikan kostum untuk berperang lengkap dengan perisai sebagai senjatanya. Dengan percaya diri, Peggy kemudian menghadang pasukan Hydra dengan Arnim Zola yang membawa Tesseract untuk dijadikan bahan eksperimen. Dengan kekuatannya, Peggy bisa menggulingkan mobil dengan sangat mudah dan melawan pasukan Hydra di sana. Dia juga memanfaatkan perisai vibraniumnya untuk menyerang pasukan-pasukan tersebut. Hasilnya, dia bisa mengambil Tesseract dan membungkam mulut Kolonel Flynn yang sempat meremehkannya. Tesseract itu kemudian dimanfaatkan oleh Howard untuk dijadikan sumber energi dari mesin canggih. Sementara Peggy meminta dipromosikan untuk menjadi kapten agar bisa bertarung di lapangan.
Peggy kemudian memutuskan untuk menyelamatkan para tentara yang disandra oleh Hydra. Salah satu dari mereka adalah Sersan Bucky Barnes yang merupakan teman dekat dari Steve. Oleh karena itulah, Peggy berniat untuk menyelamatkannya. Peggy kemudian turun ke jalan, dia meminjam motor milik pasukan Hydra dan menyusup ke dalam markas mereka. Setelah pertarungan yang cukup singkat, Peggy bisa menemukan Bucky dan memperkenalkan diri sebagai Kapten Carter. Saat segerombolan tank menghadang mereka, Steve datang menyusul sebagai bala bantuan. Dirinya menaiki mesin besar yang dinamai dengan Hydra Stomper alias penginjak Hydra. Inilah mesin canggih yang dibuat oleh Howard memanfaatkan energi dari Tesseract. Dengan kombinasi keduanya, mereka akhirnya sukses mengalahkan pasukan Hydra beserta dengan tank yang semula ingin menghancurkan mereka. Mulai dari sini, Kapten Carter terus mengalahkan pasukan Hydra di banyak lokasi. Steve juga membantunya saat pertarungan melawan pasukan tempur di udara. Kapten Carter mendominasi pertempuran. Banyak pasukan Hydra yang tumbang di banyak titik lokasi. Kabar ini menyebar sampai ke telinga presiden, dan dengan sombongnya, Kolonel Flynn membual dengan mengatakan semua ini adalah berkat kerja kerasnya. Kekalahan pasukan Hydra ini tentu menjadi kabar buruk bagi mereka. Salah seorang pemimpin bahkan kecewa dengan Johann Smith yang dinilai tidak berkompeten. Namun, Johann Smith mengatakan dia sudah mempersiapkan senjata lain yang jauh lebih kuat. Dia kemudian menembak pemimpin pasukan itu dan melepas penyamarannya untuk menunjukkan sosok aslinya. Sesaat kemudian, Peggy dan Steve terlihat berduaan. Mereka akan berciuman sampai Howard datang dan mengejutkan keduanya. Misi kemudian berlanjut. Kali ini mereka akan menghadang Red Skull yang berada di dalam kereta. Steve kemudian bersiap di posisinya untuk memperlambat kereta tersebut. Peggy dan kawan-kawan mulai meluncur menuju kereta. Di sini Bucky nyaris jatuh jika Peggy tidak membantunya. Kemudian, saat Steve masuk ke dalam, ternyata kereta ini hanya jebakan. Bom yang sudah dipasang di sana kemudian meledak dengan Steve yang berada di dalamnya. Peggy dan yang lain selamat, namun tidak dengan Steve Rogers. Dia jatuh tertimbun reruntuhan salju yang ada di sana. Kepergian Steve Rogers ini menyebabkan Peggy berduka, namun dia tidak berhenti untuk melanjutkan perjuangannya. Setelah menginterogasi Arnim Zola, Peggy menyusun rencana dan menyerbu kastil yang dihuni oleh Red Skull. Menurut informasi yang didapat, Red Skull ingin melepaskan kekuatan multidimensi sebagai sarana untuk menguasai dunia. Peggy dan kawan-kawan merasa inilah saatnya untuk menghentikan Hydra, dan kematian Steve dijadikan sebagai semangat untuk mereka semua. Peggy kemudian menyusup dan mengalahkan semua penjaga dari dalam. Bucky dan rombongan juga menyusul dan mereka berhasil mengalahkan pasukan Hydra dengan sangat mudah. Sekarang, mereka membagi tugas. Peggy bersama Howard menuju ke atas, sementara Bucky dan para Howling Commandos menelusuri ruang bawah tanah. Sementara itu, terlihat Red Skull yang sudah mendapatkan kembali Tesseract-nya. Dia memanfaatkan benda itu untuk tujuan yang misterius. Saat mesin itu diaktifkan, muncullah semacam portal dari dimensi lain, diikuti dengan tentakel besar yang muncul dari sana. Makhluk ini disebut dengan Hydra Champion, monster dari dunia lain yang dianggap oleh Red Skull bisa membantunya menguasai dunia. Saat Red Skull menyombongkan diri, monster itu malah menangkapnya dan meremukkan tubuhnya. Monster itu semakin tumbuh dan semakin membesar. Di sini Peggy khawatir kondisi ini bisa menghancurkan seluruh Eropa dalam hitungan jam saja. Sementara itu, Bucky yang sampai di ruang bawah tanah melihat mesin Hydra Stomper yang diamankan di sana. Steve yang dianggap sudah tewas ternyata masih selamat. Dia kemudian masuk ke dalam Hydra Stomper dan setelah energinya diisi, dia terbang untuk membantu Peggy. Peggy sendiri sedang berjuang untuk mengalahkan monster itu, sementara Howard berusaha untuk mematikan portalnya. Saat portal itu dimatikan, Peggy malah terjebak dan ikut terhisap ke dalam portal. Dalam kondisi terdesak, Steve kemudian datang bersama para pasukan. Namun, monster itu berteriak dan membuat semua orang telinganya menjadi kesakitan. Steve kemudian mengamankan semua pasukan agar tidak terkena reruntuhan. Sementara Peggy mendorong makhluk itu agar cepat masuk kembali ke dalam portal. Sayangnya, mesin Hydra Stomper sudah kehabisan energi.
membuat Steve tidak bisa melakukan apa-apa. Peggy kemudian mendorong makhluk itu dan mengucap perpisahan kepada Steve sampai akhirnya menghilang masuk ke dalam portal. Peggy sudah pergi dengan Steve yang terlihat sangat berduka karena ditinggal wanita kesayangannya. Puluhan tahun setelah kepergian Kapten Carter, Nick Fury mengaktifkan portal Tesseract dan membawa kembali wanita tersebut. Dia langsung menanyakan soal Steve dan dia bersedih setelah mengetahui kepergiannya selama hampir 70 tahun. Kisah ini kemudian selesai dengan memperkenalkan pahlawan dari semesta lain yang meramaikan Marvel Cinematic Universe. Dan demikian adalah kisah lengkap dari serial What If episode pertama dengan judul Seandainya Kapten Carter adalah Avengers yang pertama. Berapa nilai kalian untuk episode kali ini? Silakan berikan tanggapannya di kolom komentar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe Marvel Indo bagi yang belum, dan sampai jumpa di video lainnya.